Teman-teman, kali ini saya ada kipas besi ya, kipas baling-baling besi, mereknya merek Niko. Jadi kipas ini tidak dapat berputar ya, mati total katanya. Nah, ini sudah dicangkok-cangkok, sudah ditempel lakban. Nanti akan kita bongkar kenapa itu, kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki yang cangkokannya itu. Oke, sekarang kita fokus ke dinamonya. Jadi dinamonya ini mati ya. Ini saya colokkan teman-teman. Speed 1 ya, speed 2, speed 3, 0. Jadi nggak ada pergerakan sama sekali ya, nggak berdengung. Oke, langsung saja akan kita eksekusi ya. Kita bongkar teman-teman. Yang pertama kita bongkar dulu untuk jaring-jaringnya ini teman-teman. Wah, ini menggunakan obeng. Selanjutnya kita buka untuk ini ya, ke 4 baut. Sebenarnya ini ada tapi ini sudah hilang mungkin ya, untuk melepaskan jaring-jaringnya sebelah belakang. Nah, jika jaring-jaringnya sudah terlepas seperti ini akan kita tes ya putarannya. Ini putarannya enteng ya, tanpa diberi strum, enteng ya. Nah, bisa berputar. Coba kan kita tes menggunakan strum ya. Kita colokkan ya, dinyalakan. Oh, masih enteng ya, nggak masalah, nggak ada perbedaan untuk putaran. Oke teman-teman. Oke, sekarang akan kita cek dari kabel-kabel speednya teman-teman. Kita buka bagian box speed ini teman-teman ya. Nah, kita tester teman-teman ya. Akan kita cek dari kabel strum langsung ke speed ya. Kabel speed warna biru tidak menyambung ya. Kabel speed warna putih ya, atau speed kedua, tidak menyambung juga. Ini speed yang paling kenceng. Oh, nggak nyambung teman-teman. Oke, sekarang dari speed ke speed ya. Jadi kabel antar speed ya. Speed 2 ke speed 3 nyambung ya. 0,92. Speed 3 ke speed 1 nyambung ya. Speed 2 ke speed 1. Oke teman-teman, jadi sementara analisa kita adalah kabel warna hitam ini ya, atau kabel strum langsung yang putus di bagian dalam. Nanti akan kita bongkar ya, kita lihat seperti apa di bagian dalamnya ya. Langsung saja akan kita bongkar ya bagian dinamonya. Nah, seperti ini teman-teman ya dalamannya ya.
Wah, udah kotor dan saya bersihkan terlebih dahulu supaya enak. Nah ini teman-teman, setelah kita lepaskan jadi seperti ini ya. Ini dinamonya. Nah, ini panjang sekali kabelnya ya. Oke, selanjutnya akan kita buka ya bagian dalam sini teman. Kita akan melihat di bagian spoolnya. Kita lepaskan ke 4 baut ini teman. Ini ada 4 baut yang mengikat keren dengan dengan mangkokannya ini ya. Jangan lupa juga untuk ini ya, tiang pancangnya ini dia menggunakan baut ya, terhubung dengan mangkok belakang dan tutup belakang dan tutup depan ya. Jadi harus kita buka ya. Nah, setelah terbuka semua ya baut-bautnya, kita bisa melepaskan teman. Kita lepaskan dari penutup depan dan belakang ya, serta angkernya ini ya, atau rotornya. Untuk mencabut rotornya teman-teman, jika kita cabut berat seperti ini, kita harus berhati-hati ya. Kita bisa menggunakan tang ya, perlahan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti rotornya mengenai daripada spoolnya ini ya. Nah, nanti bisa mengakibatkan putus spoolnya ya. Nah seperti ini, perlahan-lahan. Oke, kita perhatikan untuk asnya ya. Jadi di sini ini sudah lengket ya, asnya kotor, jadi putarannya mungkin memang berat ya, jadi kotor teman-teman. Memang jika kita putarkan menggunakan tangan tadi kuat ya, tapi mungkin kalau menggunakan arus listrik itu memang berat ya, jadi itu menyebabkan panas. Akan kita potong dulu teman dari sini ya. Nah, oke, nah jadi tinggal seperti ini. Kita bersihkan lagi teman-teman ya.
sambil kita lihat apakah ada hal-hal yang mencurigakan seperti gosong ya, gosong atau putih biasanya karena dia korosi ya, lapuk jadi berwarna putih ya. Karena untuk gulungan ini menggunakan kabel putih teman-teman ya. Oke, teman, kita pastikan kita tester lagi ya dari sini. Nah, ini teman-teman. Kita ulangi pengetesannya ya. Jadi dari kabel setrum langsung ke kabel speed ya, tidak menyambung teman-teman. Nah, tidak menyambung ya ke 3 kabel speed ini ya. Nah, sekarang akan kita ulangin lagi seperti tadi, dari kabel speed ke speed yang lain. Nah, dari kabel biru ke merah nyambung ya, 141, biru ke putih 57 ya. Nah, oke. Jadi seperti awal tadi ya, jadi yang bermasalah adalah kabel warna hitam ini teman. Nanti akan kita cek di sini ya, kabel warna hitam ini. Kalau kita lihat ya teman-teman, dari spoolnya masih bagus ya, jadi belum ada seperti tanda-tanda yang terbakar ya, masih bagus, mulus. Nah, jadi kalau spoolnya masih bagus, dapat kita curigai di bagian sini teman-teman, bagian konektor ini adalah solderan ya, penyambungan antara kabel-kabel spool dengan kabel pengeluarannya ya, kabel speed atau kabel setrum langsung. Jadi kita buka untuk ikatan ini teman-teman, supaya kita dapat mengangkat bagian demi bagian untuk solderan ini ya. Ini sepertinya kabel warna hitam yang ini teman-teman ya. Kabel hitam ini dia berhubungan langsung dengan salah satu dari kabel kapasitor ini teman-teman. Coba akan kita angkat satu persatu ya. Oke teman-teman, nah benar ya, ini kita dapatkan 2 kabel, satu kabel hitam, satunya kabel kapasitor. Ini salah satu dari kapasitor, dan ini adalah kabel spoolnya ya, kelihatan ya. Oke, akan kita lepaskan selongsongnya ini teman-teman ya. Jika keras bisa kita pijit-pijit, atau kita tekan-tekan menggunakan tang ya, supaya dia lunak lagi. Ini teman-teman, kita cek untuk solderannya apakah masih bagus ya, masih menempel.
Oke, masih menempel teman-teman. Dari sini masih bagus ya. Oke teman-teman, setelah kita cek ya, ini masih bagus ya untuk solderannya, menyambung dengan kawat sepulnya masih bagus ya. Nah, sekarang akan kita cari untuk solderan yang lainnya lagi. Jadi bisa kita lepaskan semua teman-teman ya. Kita cek sekalian untuk penyolderannya. Jika perlu nanti akan kita solder ulang teman-teman. Ini masih 2, ini masih 2 ya. Kita akan mencari kabel yang speed 3 ya. Ini masih 1 lagi teman-teman. Nah, dia di kabel speed yang nomor 3 teman-teman ya. Nah, ini di kabel yang merah ya. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi yang warna merah ini terjadi putus, karena jika kita lihat sesuai skema ya, ini adalah kabel warna hitam, ini berhubungan dengan menjadi satu dengan kabel kapasitor. Dan dia berhubungan dengan kabel speed nomor 3 ya, atau kabel warna merah. Dan benar ini putus 1 ya. Akan kita solder ulang teman-teman. Nah, jadi sebelum kita solder akan kita kerok terlebih dahulu ya. Setelah kita kerok, tinggal kita lilitkan ya teman-teman. Nanti akan kita solder lagi. Nah, selanjutnya kita solder. Oke teman-teman, setelah kita solder, kita tes lagi ya. Oke, kita tester ulang ya. Kita pastikan apakah ini sudah menyambung teman-teman. Nah ini kita pastikan ini tidak menempel ya satu dengan yang lain. Oke, kita tester. Ini adalah kabel strum langsungnya warna hitam, dan ini kabel speed 1 warna biru, speed 2 warna putih, dan 3 warna merah ya. Kita urutkan sekalian. Speed 1 ya, speed 1, wah udah menyambung teman-teman.
472 ya, 472. Untuk speed kedua harusnya lebih kecil ya, ini 472. 434 ya, bener ya, ini speed 2 ya. Karena resistensinya, nilai resistensinya dia menurun ya, dan ini speed 3 harus semakin kecil. Nah, oke teman-teman, 371 adalah nilai resistensi paling kecil, dan itu mendapatkan speed yang ketiga, yang paling kenceng ya tentunya ya. Oke. Oke teman-teman, sebenarnya saya sudah membuatkan, saya ada skemanya ya. Jadi untuk mencari seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, jika kabel hitam ini yang mati, kita cek dulu di kabel hitam apakah ada yang putus. Dan ini berhubungan dengan kabel kapasitor ya, menjadi satu. Dan hubungannya dari kabel hitam ini, dia mendapatkan kabel merah ya, ujung satunya di bagian dalam sini mendapatkan kabel merah ya, dan begitu seterusnya. Jadi tinggal merapikan lagi ya, kita solder, maksud saya kita pasangkan ini selongsongnya teman-teman. Selongsongnya yang masih bisa dipasang kita pasangkan kembali ya. Kalau selongsongnya keras bisa kita pencet-pencet ya, pencet-pencet, bisa kita tekan-tekan menggunakan tang seperti supaya dia lunak lagi teman-teman. Oke, jadi untuk yang kita solder tadi, karena kabelnya sudah pendek ya, mungkin kita berikan isolasi saja, karena selongsongnya nggak mungkin bisa masuk ke sini ya, karena dia sangat pendek, daripada nanti putus lagi. Nah, ini selanjutnya akan kita rapikan, kita buang dulu untuk tali yang lama tadi, nanti akan kita ganti ya, kita ikat menggunakan tali yang baru. Mungkin supaya aman ya, bisa kita beri lapisan teman-teman di bagian bawahnya sini. Oke, perlu diketahui teman-teman, untuk dinamo kipas angin seperti ini ya, kipas angin besi, dari pabriknya sana memang tidak dilengkapi dengan thermofuse ya. Jadi memang sangat rawan untuk putus di bagian solderan sini teman-teman. Dan masih mending ya, jika putus di bagian solder masih bisa enak kita untuk melacak dan menyambungnya. Tapi lebih fatal lagi jika putusnya di bagian spool ini ya, atau terkadang di bagian solderan, tapi karena terbakar dia bisa menembus ke bagian
sepul ya. Jika sudah seperti itu, kita lebih ekstra untuk memperbaikinya. akan saya carikan talinya dulu ya teman-teman. Setelah diikat ya seperti ini ya, jadi tinggal kita untuk merakit ulang ya. Kita rakit kembali, kita pasangkan rotornya ya, tapi sebelum itu kita bersihkan untuk rotornya ya, as rotornya ya. Yang sudah seperti ini bisa kita bersihkan dulu, nanti akan kita berikan pelumas yang baru ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan ya, diamplas seperti ini ya, tinggal kita merakitnya kembali ya. Jangan lupa untuk bosingnya kita berikan pelumas ya. Juga untuk sisi bagian luar yang ada busanya bisa kita berikan pelumas ya, oli sedikit ya. Ini fungsinya untuk meredam panas ya, supaya bosingnya tidak panas teman-teman. Kita pasangkan teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini adalah mangkokan atau tutup keren sebelah belakang ya. Nah kita pastikan ini untuk solderan ini teman-teman ya, ini harus menghadap sebelah belakang teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, jangan sampai terbalik sebelah depan. Nah, sebenarnya sama saja, tetap bisa berputar, cuma saja putarannya nanti akan terbalik teman-teman ya. Yang seharusnya berputar ke kanan, jika keren ini terbalik seperti ini, jadi arah putarannya menjadi ke kiri teman-teman. Kita pastikan untuk keempat baut ini kenceng teman-teman ya, supaya pada saat dinyalakan nanti dialiri arus listrik tidak ada pergeseran ya, gerak ya, karena ini nanti mengandung magnet teman-teman. Jadi kalau ini baut ini kendor, nanti bisa tidak dapat berputar. Selanjutnya kita cek untuk putaran as ini, jika masih berat teman-teman, tinggal diketok sebelah ini, bagian sini ya. Nah udah enteng teman-teman. Nah oke, selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan. Ini kapasitornya, kita pasangkan kapasitor teman-teman. Nah oke, sekarang tiba saatnya melakukan pengetesan. Sebelumnya akan saya beri tempelan ya, bendera, supaya nanti berkibar. Nah, berkibarnya arah kemana akan terlihat. Oke, untuk selektornya, selektor speed di posisi 0 ya, posisi mati. Kita tancapkan teman-teman, slok. Nah, oke, kita nyalakan untuk speed 1 ya. Apakah berputar? Alhamdulillah berputar teman-teman ya. Nah, untuk putarannya juga arahnya ke kanan ya. Kita pindahkan. Ini kita untuk swingnya kita matikan. Oke. Kita pindahkan ke speed 2. Wih, makin kenceng ya. Speed 3. Nah, makin kenceng. Oke, kita matikan. Oke. Ini kita cabut. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara memperbaiki dinamo kipas
yang mati ya. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua kipas angin ya, karena di dalam spool untuk penyambungannya itu sama semua ya untuk semua kipas angin. Jadi jika teman-teman mempunyai kipas angin merek apa saja, permasalahannya seperti ini, bisa dicoba dengan video seperti ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.